Itu. Jadi di sini dokter nggak ngebelain bapak itu ya, karena dokter juga melaporkan bapak itu. Jadi nanti jangan digiring-giring. Oh, eh tuh kan nggak ada ya jawabannya, gimana tuh? Ada nggak? Nggak ada. Tuh nggak ada. Oke. Gitu guys ya. Jadi di sini akan banyak klarifikasi. Dokter juga meminta klarifikasi dari pihak Polrestabes Palembang. Betul tidak ada surat yang sebelumnya? Gitu Pak. Ini dokter tanya. Ya, dokter tanya. Karena yang selama ini yang dokter rasakan itu kalau ngelapor itu panjang prosesnya. Panjang banget Pak. Panjang, tinggi, lebar itu panjang banget. Tuh. Tapi yang dokter lihat dari surat apa namanya, penangkapan ke penyidikan itu bedanya cuma 2 hari. Oh, 22, 24, 25. Luar biasa. Cepat ya kali, makanya dokter iri dah gitu. Iri. Enggak, Hin, tenang aja gitu, tenang aja. Memang karena yang apa dokter sampaikan itu adalah suatu fakta. Jadi kalau misalnya memang bapak itu, kan dokter nggak kenal sama bapak itu, kenapa dokter takut? Nggak kenal. Dokter tidak mengenal bapak tersebut, ya. Dan dari akunnya DRP pun mengakui bahwa itu adalah asisten dari DRL, mantan asisten. Ya, kalau dokter tidak kenal sama sekali, tiba-tiba dibilang, ya disuruh sama dokter, disuruh sama dokter. Kalau disuruh sama dokter, thank you dokter. Seharusnya yang diminta itu adalah bukti chat. Mana bukti kalau dokter pernah suruh-suruh kalian? Gali, ntar dokter kasih ya informasinya Gali. Ini benar-benar, aduh, dokter bilang ya Allah, apakah ini yang namanya keturunan Dakjal gitu, cucunya enggak penjal gitu. Kok bisa begini ya siasatnya, luar biasa. Luar biasa, kalau menurut dokter sangat keji ya, sangat keji, cukup jahat, karena nggak akan mungkin lah ya kalau orang berhati nurani itu bisa mengorbankan, mengumpankan mantan asistennya sendiri. Gitu. Iya diputar, nggak bisa guys. Kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Ya, ditutup-tutupin kayak apapun, nggak akan bisa. Paham nggak? Iya, nggak akan mungkin. Gitu. Tadi nggak tahu lagu-lagunya Blackpink, nggak ada waktu guys. Waktu nonton-nonton begituan kalau Blackpink gitu, ada aja. Ya, jadi kayaknya harus ditelusurin lah pokoknya. Nanti mau tanya Polres Palembang. Kayaknya kita kalau ngelapor kayaknya paling enak ngelapor di Polres Palembang aja deh. Cepat. Heeh, dah siap. Itu yang mungkin nggak ya dokter ngelaporin WT Tomato ke Polres Palembang? Cepat nggak ya kira-kira Pak Bapak Haryo? Kira-kira kalau Bapak Haryo mau nggak ya ngurusin pelaporannya WT-nya dokter? Soalnya kan orangnya ada di situ Pak, ada di Palembang juga Pak Haryo. Berat ya kayaknya Pak Haryo ya. Gitu. Bisa cepet gitu kayak kasusnya yang ini. 22 keluar, 22, 23, 24 penangkapan. Luar biasa. Gitu ya. Ya benar, terpleset enggak sih. Jadi gini, ini sebenarnya bukan celah buat dokter. Yang dokter bingung, maksud Anda apa? Gitu. Maksud Anda apa? Sampai bisa membuat Bapak itu berkata bahwa Bapak itu disuruh sama dokter. Motif Anda apa? Ingat nggak yang kasus kemalingan di Padang? Ingat nggak? Kemalingan di Padang itu settingan, gimmick, itu karyawan Anda sendiri. Itu yang punya ide itu siapa? Mastermind-nya siapa? Kamu DRL ataukah dokter yang F itu? Siapa mastermind-nya? Terus beritanya hilang. Kok bisa beritanya hilang? Ini bukti-bukti yang tadi belum dokter kasih ke Bang Hotman ya. Nanti dokter kasih ke Bang Hotman gitu. Terus untuk Feni, dokter belum hubungin Feni karena ada berita baru. Perkakas, bininya Perkakas menghubungi lawyer. Kalau sarannya dokter, bininya Perkakas
jangan menghubungi lawyernya Bang Hotman ya. Kamu kan sudah punya lawyer, ya. Jangan menghubungi lawyernya Bang Hotman. Bang Hotman itu akan membela wanita yang tertindas. Ya, jadi di sini Bang Hotman 99,99999% akan membela Feni. Ya, udah. Jadi jangan hubungin lawyernya Bang Hotman, oke? Gitu. Ya, betul guys ya. Jadi nggak usah karena dokter sudah dapat info valid satu ya. Nanti dokter akan kasih tahu buktinya ke Feni gitu, bukan ke sini karena sudah amanahnya nggak boleh dikasih tahu di publik gitu. Nanti dokter kasih taunya ke Feni-nya gitu. Thank you Muni gitu. Dok, kakak sudah pernah bersekusi jalan sayang. Tapi dokter iri. Kenapa kok agak lelet? Karena harusnya dokter kali supaya laporannya lebih cepat. Kayaknya dokter laporannya harus di Palembang kayaknya. Gitu. Ya Teh Vera ya. Wah, Teh Vera ya. Supaya laporannya cepat. Cepat banget ini Teh Vera. Dia belum pernah dapat surat panggilan. Teh Vera aja saksi dipanggil bolak-balik loh. Ini kok aneh. Langsung tiba-tiba ada surat seperti ini. Tidak ada, cuman surat itu aja yang ada. Ini dari keluarganya. Apakah karena orang kecil ya nggak punya backing ya? Apakah? Tapi DRL kira-kira ada backing nggak ya? Backing apa ya DRL ya? DRL ada backing nggak sih di Palembang? Gitu. Kan katanya Bang Hotman, hati-hati dok, hati-hati orang ini DRL ini bisa ini bisa memutarbalikkan fakta, duitnya banyak banget gitu. Nggak bisa kamu DRL kok sama dokter ya, karena mentalnya dokter itu mental pejuang. Buktinya begitu dokter lihat itu, dokter langsung konfirmasi, Pak itu siapa Pak, Bapak siapa Pak, langsung dokter telepon, langsung hubungin. Dapat informasi dari adiknya Ko David, oh itu Afrizal mantan asistennya DRL. Dapat, oh Afrizal mantan asistennya DRL. Terus bilangnya nyalainnya dia. Nyalain kontennya dia, videonya dia itu. Coba. Di TikTok kan ada tuh di TikTok. Di TikTok kita bakalan stylein ininya dia, videonya dia. Dia ngomong kalau disuruh adoptif supaya seolah-olah kayak deket sama perempuan gitu ya. Iya. Seolah-olah deket sama perempuan gitu. Nah, ya benar. Hilang sekejap kalau Allah berkehendak. Jadi kamu DRL ya, siap-siap aja. Jangan merasa saya punya harta berlimpah, saya punya link channel. Plep, Allah balik selesai. Palembang itu kan ada karput juga ya. Karput bukannya aslinya Palembang ya. Kalau gitu nanti minta karput deh, minta tolong. Karput. Mohon maaf yang termasuk tentang produk Helwa yang telah dicampur-campur. Itu semua saya lakukan atas perintah dokter. Termasuk saya juga pernah disuruh untuk membuat seolah-olah Dr. Richard itu dekat dengan seorang perempuan. Nah, ini sudah tuh. Membuat seolah-olah Dr. Richard dekat dengan perempuan. Itu kata-kata beliau ya. Sekarang Doktif tanya sama kalian. Guys, gimana caranya Doktif membuat seseorang itu laki-laki itu dekat sama perempuan? Gimana caranya? Gimana caranya coba? Bingung Doktif? Iya kan? Gimana caranya? Dokter bisa membuat orang itu dekat sama perempuan. Ya apa caranya? Ya, tidak bingung aku. Yang foto itu. Barusan dapat foto lagi. Oh iya, terus dokter mau dapat kasih tahu kalian ya cepu. DRL, cepunya dokter itu bukan bapak itu. Paham nggak kamu? Cepunya dokter itu emang sih sudah keluar lama dari klinik kamu. Itu karyawan kamu memang cepunya dokter. Cepunya dokter itu memang stafnya DRL. Terus sudah lama resign. Tapi bukan bapak itu cepunya. Ya apa sih? Orang tadi aja kita masih kontak-kontakan. Kalau memang cepunya itu kan nggak mungkin kontak-kontakan sama dokter. Iya kan? Tadi aja dokter masih kontak-kontakan. Oke, emang udah keluar, udah lama. Tapi mungkin DRL kamu harus tahu musuh kamu banyak DRL. Ya, dokter tuh paling nggak pengen ini. Baru dapet ini.
Mana sih tadi tuh? Dokter mau ketawa aja. Oh, pusing iki. Jangan dikasih clue ke dok. Oh, harus dikasih clue biar dia ini. Jangan katanya clue. Clue kan nggak kenapa-napa, guys. Iki siapa sih iki? Nah, ini kan lihat ini tuh. Proses soal rekayasa kasus pencurian di klinik tuh, ya kan? Ini gambarin siapa iki? Gambarin siapa iki? Hah? Gitu. Ini apa nih rekayasa? Nanti tuh Bapak rekayasa, ocok, 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 ocok gitu ya. Udah panik saya panik gitu. Sarannya dokter itu kalau mau bersikap mau fitnah dokter itu dari orang yang dokter itu kenal minimal loh, minimal tuh kenal gitu, ya kan? Gambar doksun ini bener ya, ini gambar doksun. Ini adalah gambar doksun sayang gitu. Di sini belum maghrib. Ya, kamu kalau mau sholat aja nggak usah catin doktif. Ya, doktif tuh nggak pernah tinggalin sholat. Ya, nggak usah sok-sok kayaknya. Kamu nasihatin bos kamu tuh, nih, bos kamu, ya, yang bilangnya mualaf, ya kan? Kira-kira masih makan bebong enggak kemarin? Gitu. Masih pegang botol enggak kemarin? Tuh Mabel cerita. Gitu. Nasihatin aja dia. Ya, kalau doktif insya Allah kalau masalah sholat dari SMP doktif nggak pernah tinggalin sholat. Paham gitu ya. Paham. Iya, kalian itu bujur-bujur tuh kalau jangan setengah-setengah, masuk semua gitu loh. Aku dengaran dia sih ini nggak apa namanya nggak masuk si eh DRL sih, DRL juga suka masuk dia. Oh, yang les. So, aku tadi mau munculin yang surat itu loh, surat apa namanya itu? Surat penangkapan, aneh banget, tanggal 22, tanggal 25 langsung ditangkap. Luar biasa. Sangat cepat sekali itu. Susah nanti aja deh. Nanti bakalan sepi lagi. Orang tadi udah cepuknya dia barusan kontak-kontakan lagi sama doktif. Jadi kamu salah orang itu. Kamu salah orang. Gimana lagunya? Gimana tuh lagi? Salah orang. Kamu salah orang, ya? Bukan. Orangnya bukan bapak itu. Bapak Afrizal, salah. Ngarang aja. Socok ngarang-ngarang. Bapak Afrizal dikorbanin, ditumbalin. Kasian, ya. Sudah jangan direspon. Ya direspon lah guys. Orang dia penggiringan opini. Enak aja. Dia menggiring opini. Mau menjelekkan doktif. Doktif juga menggiringkan opini dong. Membongkar kejahatannya DRL juga kan. Masa nanti diem digituin. Gak mau lah. Kalau kalian diem ya itu di kalian. Kalau doktif gak mau diem. Apalagi tuh bapak kasihan. Gak ngerti apa-apa. Terus tiba-tiba dijemput. Gitu loh, nggak ada pemeriksaan sebelumnya kok tiba-tiba dijemput. Makanya dokter mau tanya ke Bapak Haryo, Pak Kombes Haryo. Pak, ini anak buah Bapak, dokter sudah dapat surat-suratnya. Yang nangkepin petugasnya sudah dapat semua. Dokter mau tanya, Pak, apakah sudah sesuai dengan prosedur di Polrestabes Palembang? Gitu. Kalau belum ya maaf Pak, dokter harus melaporkan ke Dispropam nih, karena kalau memang ada keanehan kan harus dilaporkan. Meskipun dokter juga melaporkan Bapak itu, jadi lucu ya. Dokter laporin, tapi dokter juga mau tanya kok bisa secepat itu pelaporannya DRL kayak ekspres gitu ya. Oke ya guys ya, udah jam 6. Udah kan belum, sudah maghrib. Oke. Ya udah dokter kayaknya masih kebanyakan foto. Jadi sebenarnya tadi ada foto tentang surat ya yang kalian mungkin nanti ahli hukum bisa ngomong bahwa seharusnya sebelum penangkapan itu ada yang namanya undangan interview sama seperti yang dokter dapetin ya. Nih ya, itu jawabannya nggak ada surat apapun selain yang dikirim tadi. Dan yang dikirim tadi itu adalah surat penangkapan yang kirim ke dokter. Tiba-tiba penyidikan terus penangkapan. Luar biasa. Congratulations buat Polrestabes Palembang. Seandainya semua kantor polisi kayak Polrestabes Palembang kayaknya maju kali bangsa Indonesia ya. Cepat sekali laporannya. Jadi seharusnya mungkin Polres-Polres yang lain bisa meniru Polrestabes Palembang. Ya, dokter sampaikan luar biasa, apresiasi yang luar biasa kepada Polrestabes Palembang yang sangat cepat. Jadi nanti dokter mohon Pak Haryo
Nanti dokter dibalas ya Pak Haryo ya. Dokter soalnya nanti kirim pesan tadi ke instanya Pak Haryo nih. Dibalas ya Pak ya. Dokter akan mengirimkan bukti-buktinya. Ada suatu keganjalan di Polres Palembang. Dokter dengan memohon dengan sangat Bapak Haryo bisa menerima mengecek pesan yang dokter kirimkan. Semua bukti-buktinya terpampang nyata dan dokter nggak mungkin umumkan di masyarakat sini. Ya, karena tetap no viral, no justice. Keadilan adalah milik masyarakat. Meskipun masyarakat lemah sekalipun, meskipun Bapak itu sudah memfitnah dokter tetap berusaha untuk bersikap bijak. Melaporkan Bapak itu, iya dokter laporkan. Tapi dokter meminta keadilan. Kenapa kok laporannya dokter lama banget? Sementara laporan di Polres Palembang sangat cepat sekali. Itu ketidakadilan. Untuk Bapak Listio mungkin lebih baik kita contoh Polres Tabes Palembang. Sebaiknya istilahnya contohnya kita itu adalah Polres Tabes di Palembang. Ya, gitu. Karena itu sangat cepat sekali, Pak Listio. Bagus banget kerjanya. Sangat cepat sekali. 2 hari, 3 hari, langsung tangkap. Gitu ya. Oke guys ya. Tuti pamit dulu mau sholat. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.